Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Just Relax and You Will Learn. Podcast adalah podcast hukum ekonomi syariah, merupakan program kerja di bidang pengembangan intelektual hukum ekonomi syariah dari HMJ. Nah, dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini kita akan membahas dari episode ini yaitu masa puan. Nah, untuk itu mungkin perkenalan dulu dari kita ya. Dari Teh Andin dulu. Oke, halo semuanya, nama saya Andini Rahmawati Mauli. Mungkin kawan-kawan semua banyak yang memanggil dengan nama panggilan Andin untuk lebih nyamannya ya. Saya dari tentunya jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah semester 8. Iya, agak terlalu tua gitu ya, malu mengungkapkan. Ya, perkenalkan juga nama saya Adam Rizky Maulana dari semester 4 mungkin. Dari bidang PI. Nah, dari sekarang itu kita akan membahas masa puan, yaitu mungkin yang lebih tahu lebih dalam masa puan itu apa kita akan bahas sekarang ya. Mungkin yang pertama, apa sih Teh masa puan itu? Oke, masa puan. Kita berangkat dari namanya terlebih dahulu ya, karena mungkin kawan-kawan juga ada yang belum tahu tuh apa tuh singkatan dari masa puan itu. Nah, masa puan itu singkatan dari Media Akses Suara Perempuan. Nah, yang mana masa puan ini merupakan ruang-ruang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang termarginalkan dan terdiskriminasi, baik di ruang akademik maupun di ruang non-akademik. Nah, masa puan ini pun dibentuk bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, yakni pada tanggal 8 Maret. Nah, pada Hari Perempuan Internasional itu pun dideklarasikan ya dulu pada tahun 1977 kalau nggak salah, merupakan perayaan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan upaya untuk meningkatkan perdamaian dunia gitu. Nah, jadi untuk pembentukannya itu sebenarnya jauh sebelum hari itu, cuman memang diresmikannya bertepatan dengan International Women's Days gitu. Karena pun dari tujuannya juga ada persamaan gitu untuk memperjuangkan hak perempuan seperti itu. Mantap. Untuk itu, apakah ada keresahan di masa puan itu untuk Teteh ya, mengadakan kajian mungkin ya? Itu teh seperti kajian dan kegiatan mungkin ya Teh. Nah, apakah ada keresahan untuk membuat masa puan ini gitu? Nah, oke. Sebelumnya mungkin masa puan ini merupakan sebuah perkumpulan atau komunitas, bukan merupakan BSO atau Badan Semi Otonom dari jurusan Muamalah itu sendiri. Ini berpisah ya, pun dari HMJ-nya pun bukan termasuk ke dalam program kerja. Ini merupakan perkumpulan saja. Nah, kemudian apa yang mungkin jadi keresahan saya untuk membuat masa puan ini gitu? Karena banyaknya stereotip terhadap perempuan, bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, perempuan itu harus mangut-mangut aja terhadap apa yang menjadi keputusan orang lain, terkhusus apa yang menjadi keputusan laki-laki gitu. Pun hal ini berkenaan dengan seksisme atau seksisme, di mana seksisme ini tuh merupakan suatu paham yang bertujuan untuk dia tuh memposisikan laki-laki itu lebih dari perempuan gitu. Dia tuh menjustifikasi bahwa harus laki-laki itu harus di atas perempuan, laki-laki itu harus mendominasi lah gitu. Pemikiran, kekuatan dan yang lain sebagainya pun dia tuh harus di atas perempuan. Nah, kemudian apa aja sih macam-macam dari seksisme itu gitu. Tapi ngebahas tentang seksisme ini tuh karena memang salah satu yang menjadi keresahan dari dibentuknya masa puan ini. Nah, seksisme itu ada dua macam ya. Yang pertama ada hostile sexism dan yang kedua itu ada benevolent sexism. Nah, untuk hostile sexism itu merupakan suatu paham yang bertujuan untuk memposisikan laki-laki di atas perempuan, atau gimana ya, dia tuh pengen posisi laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Dia tuh harus mendominasi terhadap perempuan, dan
caranya pun lebih ekstrim. Contohnya dia tuh apa ya, kekerasan dengan cara kekerasan. Nah itu tuh masuknya hostile sexism. Dia tuh harus gimana caranya dominasi laki-laki itu lebih dari perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara yang ekstrim, dengan melakukan kekerasan. Nah kalau misalkan yang satu lagi benevolent sexism, itu tuh lebih bersifat manipulatif. Kenapa saya bilang manipulatif? Karena seolah-olah laki-laki itu melindungi perempuan, seolah laki-laki itu apa ya, ngerangkul, gini ya, disadari atau enggak mungkin ada beberapa orang yang katakanlah sedang berpacaran ya, dia tuh seolah saya bangga karena memang dilindungi oleh pacar saya, misalkan dilindungi terus kayak dijaga, kamu tuh nggak boleh gitu kasihan, atau karena berdasarkan rasa sayang gitu ya. Kalau misalkan dari paham ini, nah itu tuh masuknya benevolent sexism, seolah dia melindungi padahal dia itu ingin memposisikan dia tuh lebih dari perempuan, dia itu membatasi gerak-gerak perempuan. Misalkan kan ada tuh sebagian orang yang pacaran itu minta izin dulu tuh, ya. misalkan Posesif. Iya posesif, saya mau ikut kegiatan ini, nah sama pacarnya tuh nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya itu kan balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Pun kalau misalkan sekiranya masih dalam batas wajar, ya no problem kan ya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sekiranya overprotective gitu, kamu nggak boleh ikutan ini, nanti gini. Nah itu kan membatasi gerak-gerak perempuan untuk berproses kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu keresahan saya dan mungkin rekan-rekan saya yang lain untuk membentuk Masa Puan ini. Gitu. Nah, untuk itu pertanyaan selanjutnya ya Teh. Kenapa Teteh merasa kaum perempuan termarginalkan baik di ruang akademik maupun di non akademik? Dan apa contohnya? Kenapa termarginalkan di ruang akademik maupun non akademik? Karena tadi Teteh bilang ya sebelumnya banyaknya stereotip dari orang-orang yang apa ya, menganggap perempuan itu lemah. Saya kasih contoh misalkan di kampus nih, ambil contoh yang paling minim kayak misalkan kosma di kelas. Bisa apa ya, mungkin Adam juga ya tahu banyak kosma itu laki-laki. Nah itu mungkin apa ya penyebabnya tuh karena apa ya, dari perempuannya pun banyak konstruk dari orang lain, wah kayaknya nggak akan kuat tuh kalau perempuan, misalkan kosma tuh banyak apa ya, banyak kegiatan atau enggak banyak hal yang harus dilakukan oleh kosma, kayaknya cewek emang nggak akan kuat deh, makanya cowok aja gitu, kayak apa yang menganggap bahwa perempuan itu lemah gitu, kayak gitu. Ya sih benar, karena takutnya ketika ada punishment di kelas contohnya ya, takutnya di kosma perempuan itu kuat ketika menghadapi punishment dari kelas, warga kelasnya kelas lain, iya, karena pun nanti harus berhubungan dengan apa ya, dengan kelas lain, dengan dosen-dosen lain, atau mungkin ya hal-hal yang lebih dari itu gitu. Nah dan pandangan dari orang-orang kan kayak udah kos mama cowok aja biar apa ya, biar cewek nggak terlalu ribet atau apa gitu kan ya, suka ada yang kayak gitu. Nah mungkin itu salah satu alasannya kenapa merasa termarginalkan gitu ya. Nah terus kenapa perempuan kesulitan menemukan tempat untuk meluapkan keresahannya tuh? Selama ini kan kadang ada di teman-teman kita juga, ketika memang ada pelecehan ataupun tindakan buruk, kadang si perempuan itu jarang speak up ke yang aturan yang ada di kampus. Contoh kayak di kampus kan ada WSC mungkin ya Teh. Iya. Nah jarang kan, karena mungkin nggak tahu karena apa itu. Pandangan saya ya. Oke. Kenapa gitu ya? Nah sebenarnya kan banyak lembaga-lembaga perlindungan perempuan yang khusus kayak mau melindungi di bidang apa ya, pelecehan, kekerasan dan sebagainya. Tapi mungkin yang menjadi alasan orang-orang tidak bisa speak up atau tidak bisa bercerita langsung kepada orang lain karena anggaplah dia tuh mempunyai aib gitu ya. Saya kasih contoh misalkan yang pelecehan seksual tuh, saya tuh punya aib gitu. Kalau misalkan saya langsung cerita, aduh gimana ya pandangan orang lain. Nah makanya banyak mungkin sebagian orang yang hanya berceritanya itu ke teman terdekatnya terlebih dahulu gitu, karena dia tuh takut orang-orang berpandangan bahwa aku tuh orang nakal gitu ya. Pun kadang ada orang lain itu yang hanya ingin mendengarkan gitu, bukan apa ya, bukan mencari solusi atau apa,
kepo gitulah, hanya sebatas tahu aja gitu. Cukup tahu aja gitu, kepo aja tanpa dia tuh mau memberi solusi. Sedangkan kan sebenarnya kalau misalkan masalah pelecehan seksual ini kan dibilang udah bukan masalah yang kecil lagi gitu ya, karena ditakutkan kalau misalkan masalah pelecehan seksual itu dibiarkan nantinya tuh bakal terus apalagi tidak ditindak. Nah takutnya banyak juga korban-korban lain setelah itu gitu. Nah itu kalau pandangan dari saya. Nah, apa saja sih Teh contoh diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan itu? Oke, sebenarnya untuk contoh diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan sebenarnya banyak ya. Berbicara tentang diskriminasi perempuan, jelas berbicara tentang kesetaraan gender gitu ya. Yang mana sebenarnya tidak akan ada pembahasan mengenai kesetaraan gender ketika memang baik-baik saja gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu penyebab diskriminasinya itu karena ada banyak stereotip terhadap perempuan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena perempuan itu irasional, perempuan itu emosional. Ketika memang dia harus memimpin, dia tuh hanya bisa mengandalkan perasaannya saja gitu ya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Kemudian perempuan itu menurut saya rentan dalam kesempatan. Kenapa saya bilang rentan dalam kesempatan? Karena banyak stigma yang memang perempuan mah udahlah gitu, cukup aja gitu, kayak misalkan dari pendidikannya aja gitu ya. Bahkan banyak mungkin dari masyarakat luar yang memang berasumsi bahwa udahlah cewek mah pendidikannya jangan sampai kuliah gitu ya, cukup sampai SMP atau SMA ya, aja betul, gitu. Betul. Toh nanti hanya sebagai ibu rumah tangga kayak gitu. Padahal kan pendidikan itu saya rasa penting gitu ya. Nah mungkin itu yang menjadi salah satu diskriminasi terhadap perempuan, seolah-olah perempuan itu harus dia tuh harus bisa membatasi dirinya gitu ya, harus bisa membatasi diri. Selalu beranggapan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu harus mangut-mangut aja. Tadi kan saya udah bilang ya, perempuan itu harus mangut-mangut aja terhadap keputusan laki-laki gitu, padahal tidak seperti itu gitu. Mungkin itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa sih wanita itu selalu dituntut untuk membatasi dirinya? Nah, kenapa itu tuh? Untuk pandangan Teteh dulu aja gitu. Pembatasan terhadap perempuan itu mungkin dikonstruk oleh masyarakat itu sendiri ya, karena sebenarnya tidak masalah gitu ketika memang hal-hal yang memang dilakukan oleh perempuan itu positif, sebenarnya nggak masalah. Cuman kita balik lagi ke konstruk masyarakat. Kalau misalkan sekarang nih kadang ada orang lain itu yang ketika melihat perempuan itu pulang malam gitu ya, wah gitu dibilangnya perempuan nakal gitu ya. Ketika lihat perempuan yang berbaju seksi, wah itu mah perempuan nakal gitu. Karena padahal tidak selalu seperti itu. Pun ketika melihat perempuan-perempuan yang berjalan ketika malam hari, bukan berarti dia udah pergi dari mana gitu ya. Bisa aja dia pulang rapat gitu ya. Nah mungkin pembatasan hal tersebut itu karena dikonstruk oleh masyarakat gitu ya. Terus berbicara tentang pendidikan juga ya, karena banyak stigma dari masyarakat mengenai dapur, sumur, kasur terhadap perempuan itu fitrahnya udahlah misalkan hanya sebagai sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Perempuan itu hanya sebagai istri dan seorang ibu mungkin ya, padahal tidak seperti itu. Kalau kata Najwa Shihab, ketika memang bisa memilih keduanya, kenapa harus memilih salah satu gitu ya? Kita bisa menjadi perempuan berkarir tanpa harus meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang istri kayak gitu. Nah pembatasan itu ya dikonstruk oleh masyarakat itu sendiri gitu. Nah makanya dari itu ya ayo kita perempuan gitu lebih bisa berani gitu. Dari tadi kan saya berbicara dari sudut perempuan ya, berbicara mungkin mengenai gerakan-gerakan perempuan. Nah bukan berarti gerakan-gerakan ini tuh gerakan yang memang perlawanan terhadap laki-laki, namun gerakan itu lebih kepada bagaimana sih memperjuangkan hak-hak perempuan, bagaimana sih cara memperjuangkan sistem-sistem yang tidak adil. Nah pun untuk tujuannya bukan untuk mematahkan laki-laki ya, yang menjadi tolak ukurnya juga bukan titik laki-laki itu, tapi memang dia tuh untuk gimana caranya sih perempuan itu bisa lebih bisa lebih menjaga, bisa lebih benar-benar bisa open minded gitu, tidak bisa membatasi dirinya gitu. Silahkan berkarya dengan dirinya sendiri gitu, kayak gitu. Kenapa
woman support woman itu menjadi hal yang sulit untuk dilakukan yang woman sekarang support. terjadi gitu. Ya emang itu lagi apa ya, lagi rame-ramenya Ya, ya gitu. betul. Kenapa woman support woman susah dilakukan? Nah, apa ya? Ada fenomena queen bee syndrome yang mana ada 85% apa ya, pekerja wanita itu dirugikan di tempat kerjanya, dan 90% dari itu tuh si perempuan itu mereka tuh mencari korban perempuannya lagi. Nah, kenapa gitu? Karena apa ya? Mereka itu takut apa ya? Takut kalah saing mungkin. Karena tidak semua orang bisa menerima kemenangan orang lain gitu ya. Sebenarnya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Cuman sebenarnya ketika kita bisa membanggakan teman kita pun, kita tuh bisa mengapresiasi diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin kenapa woman support woman ini susah dilakukan, karena orang-orang itu tidak bisa open minded, menurut saya tidak bisa open minded gitu. Kenapa dia tuh tidak bisa mengapresiasi temannya, tidak bisa membantu mengeluarkan masalah ketika memang temannya ada masalah, ketika memang teman perempuannya ada masalah kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kayak orang-orang tuh karena mungkin sekarang zamannya apa ya, segala sesuatu jadi persaingan. Iya. Nah, makanya orang-orang tuh takut menjadi kalah saing atau enggak ya takut jam terbangnya kalah gitu. Makanya kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Nah, untuk itu terus kenapa sih perempuan ketika menjadi korban mungkin selalu disalahkan daripada si pelaku tersebut. Padahal perempuan yang jadi korbannya ya. Gitu. Oke, sebenarnya lebih enak kalau misalkan kita tuh berbicara dari sudut laki-laki dan sudut perempuannya ya. Nah, sebenarnya saya juga kadang sedikit bingung ya, kenapa ya ketika memang ada pelecehan seksual si perempuan jadi korban, tapi kenapa perempuan yang disalahkan? Seperti itu kan ya. Kalau misalkan pandangan dari saya, ya mungkin itu juga dari apa ya? Stigma orang lain juga. Kalau misalkan perempuan itu selalu disalahkan karena saya ambil contoh misalkan menyalahkan perempuan kembali ya. Karena kenapa hal itu terjadi? Karena misalkan perempuannya tidak bisa menjaga diri, perempuannya tidak bisa menjaga penampilannya, sehingga laki-laki itu melakukan hal tersebut karena ya dia tuh tidak bisa menjaga syahwat misalkan ya, dia melihat penampilan perempuannya wah gitu, padahal kadang orang lain itu berpenampilan ya udah gitu, aku cantik buat aku sendiri gitu, aku bercolek untuk aku sendiri gitu. Cuman kan kadang perempuan pandangan dari laki-laki wah gitu ya, agak gimana gitu, agak gimana. Nah mungkin kenapa perempuan selalu jadi korban atas pelecehan dan selalu disalahkan, karena itu stigma orang lain bahwa banyak berasumsi kalau cewek itu terbuka dan menimbulkan birahi untuk laki-laki gitu. Padahal kadang ada asik begini juga dari masyarakat tuh. Misalkan ada orang yang berhijab syar'i, wah gitu syar'i, padahal akhlaknya nggak sesuai gitu kan, ada yang kayak gitu. Terus kalau misalkan dia seksi masih juga diomongin gitu kan ya. Nah terus harus gimana dong gitu. Padahal kan kalau misalkan ngomongin penampilan ya, ngomongin akhlak sama penampilan ya udahlah, maksudnya jangan disamaratakan, tuh ada prosesnya gitu. Dia berhijab, ada fase-fasenya, tidak mungkin dia berhijab langsung bisa akhlaknya bagus gitu. Nah kalau misalkan dari laki-laki tuh kenapa cewek selalu dikorbankan gitu, saya pengen tahu dari sudut laki-lakinya. Nah, untuk dari laki-laki ketika korban itu menjadi selalu disalahkan mungkin ya teh. Perempuannya selalu disalahkan, padahal dia korban. Nah mungkin contoh pandangan saya ini mah, ketika laki-laki ketahuan tahu oleh masyarakat, disuruh misalnya si laki-laki itu suruh bertanggung jawab atas korbannya. Toh itu juga kan si perempuan itu korban gitu. Kenapa harus tanggung jawab? Kalau misalnya si laki-laki itu bertanggung jawab juga, apakah akan kelanjutannya seperti itu lagi, ataupun menjadi bakal ada
kekerasan gitu kan, atau tapi itu mah kayak pandangan laki-laki ya teh. Mungkin itu mah cuma menutupi aibnya si laki-laki itu gitu. Soal kenapa harus bertanggung jawab gitu kan ya, kayak gitu. Sebenarnya saya juga pernah kepikiran kayak gini ya, kenapa ketika memang terjadi pelecehan seksual ada korban perempuan yang memang kenapa aku tuh sebagai korban perempuan, teteh suka nanya kalau misalkan ada ada permasalahan kayak gitu, kamu sebagai korban tuh kayak gimana, karena teteh selalu beranggapan kayak gini, kalau misalkan anggaplah pelecehan seksual ya, ketika sama-sama keduanya menikmati ya udah gitu, apa yang harus dipermasalahkan gitu ya, kecuali memang ada unsur kekerasan di dalamnya, ada unsur keterpaksaan, itu itu baru yang harus ditindak gitu. Kalau misalkan memang pas teteh tanya dia tuh andai ya, ini mah contoh, ternyata dia tuh memang sama-sama menikmati gitu ya lantas apa yang harus ditindak gitu ya, toh itu urusan dia gitu, ya udah gitu. Kalau teteh mah kayak gitu ya sih, kalau menurut laki-laki juga seperti itu gitu ya. Suka ada pandangan itu saling menikmati, kenapa harus dipermasalahkan lebih jauh gitu kan. Iya betul. Tapi ada lagi yang bilang untuk menutupi aib-aib mereka, untuk contoh yang tadi harus bertanggung jawab supaya clear gitu masalahnya. Tapi kan itu kasihan juga kepada korban, bahwa korban itu kan yang dirugikan gitu. Makanya dari pandangan laki-laki, ketika ada ya gimana sih, harus membela diri sendiri. Oke, harus membela diri sendiri, tapi saya gak sepakat kalau misalkan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu ya. Tadi kan bilang kenapa harus dituntut bertanggung jawab, karena kenapa ketika terjadi pelecehan seksual memang perempuan yang jadi korban gitu. Selain fisiknya yang menjadi korban kan takutnya ada hal-hal setelah itu yang terjadi, kayak misalkan hamil. Nah, itu anak siapa gitu, anak kamu, masa saya mau minta tanggung jawab sama orang lain gitu, kayak gitu. Mungkin. Nah, untuk itu bagaimana sih tuh cara menanggulangi hal tersebut? Oke, terkhusus buat perempuan nih ya, kita tuh harus pinter-pinter ngejaga diri gitu ya, pinter-pinter ngejaga diri, pinter-pinter ngebatasi diri. Tapi bukan berarti ngebatasi diri tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Silahkan menjadi diri sendiri tapi tanpa keluar dari zona gitu. Kalau misalkan saya kutip dari dari bukunya Mansur Fakih tentang analisis gender dan transformasi sosial, di situ dijelaskan kalau misalkan gerakan transformasi untuk menindaklanjuti hal tersebut itu dengan cara advokasi. Gimana sih caranya? Kita tuh harus mendalami dulu kegiatan permasalahan tersebut, apa sih yang menjadi akar dari permasalahan tersebut, sehingga nantinya ada solusi yang bakal didapat gitu. Harus pinter-pinter lah gitu, kita sebagai perempuan harus bisa open minded gitu, jangan sampai sekarang mah banyak tuh kayak cinta buta gitu kan ya. Nah, jangan sampai kayak gitu tuh. Kita tuh harus punya harga diri gitu ya. Kalau misalkan tadi banyak yang bilang ada statement bahwa karena cewek bersolek makanya itu menambah birahi terhadap dari laki-laki gitu ya. Sebenarnya karena cantik itu buat diri sendiri, bersolek itu terhadap diri sendiri gitu. Jadi itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Toh laki-laki pun kalau memang sayang terhadap perempuannya, dia pun bisa menjaga dan melindungi. Tapi bukan berarti dia mau melebihi perempuan, tapi emang khusus dia tuh mau melindungi atau merangkul perempuannya itu, kayak gitu. Nah, untuk masa puan ini teh, apa sih goals yang ingin dicapai dari masa puan ini, terkhusus bagi masyarakat muamalah ya teh? Iya, karena memang masa puan ini khusus untuk perempuan-perempuan muamalah ya, masa puan muamalah namanya juga. Nah, mungkin apa yang menjadi goals dari dibentuknya masa puan ini, sebenarnya ada 3 aspek yang selalu dititik beratkan ketika dibentuknya masa puan ini. Yang pertama yaitu aspek edukasinya dan pendidikannya, yang kedua pemahaman dan kesadaran, yang ketiga yaitu membuat keputusan. Nah, kenapa saya membuat 3 aspek ini, dan kenapa pendidikan dan edukasi itu dijadikan yang nomor 1 gitu ya? Karena saya rasa pendidikan itu memang hal yang paling mendasar gitu ya, hal yang paling mendasar, bahkan dari universal development of
apa ya itu tuh? Ada yang mendeklarasikan bahwa pendidikan itu merupakan suatu hak asasi manusia, bukan privilege gitu. Ada penelitian di dunia bahwa 780 orang di dunia yang tidak bisa membaca dan menulis itu didominasi oleh perempuan. 2/3 dari 758 juta jiwa di dunia yang tidak bisa membaca dan menulis itu adalah perempuan gitu. Nah, oleh karena itu ya ayo gitu, kita para perempuan Indonesia, khususnya para perempuan mama gitu, kita harus bisa berpendidikan gitu, harus bisa punya nalar dan intelektual yang kritis gitu. Kemudian tadi saya bahas yang keduanya itu ada pemahaman dan kesadaran. Kenapa saya menomorduakan pemahaman dan kesadaran? Ketika nanti pendidikannya itu terbentuk gitu ya, nah mereka pun paham dan sadar apa yang ia kaji gitu, paham dan sadar akan permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya, sehingga nanti lanjut ke nomor ketiga, dia bisa mengambil keputusan gitu, apa sih yang harus diambil ketika memang nanti tuh ada permasalahan kayak gini, gimana nanti kalau misalkan hal tersebut itu terjadi pada diri saya, apa sih tindakan yang saya ambil. Nah kayak gitu, itu merupakan goals masa puan kayak gitu. Nah nantinya pun kita kan ini merupakan suatu perkumpulan ya. Nah yang diharapkan ketika nanti memang sudah terbentuk anggota-anggotanya yang banyak, yang jelas kita adakan diskusi, kita cari tuh apa permasalahan yang memang sedang terjadi akhir-akhir ini, kita cari solusi bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng dengan cara apa, karena saya pun masih belajar di sini, nanti kita bisa cari pemateri mungkin dari luar, kita bisa berkolabs dengan WSC terkait permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di di sekitar kita gitu, terkhususnya untuk perempuan-perempuan muamalah. Dan saya harap ruang masa puan ini tuh bisa menjadi ruang yang khusus untuk perempuan, dia tuh bisa speak up gitu di situ, dia bisa speak up, dia bisa lebih berani, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang tuh kayak saya mah malu gitu, saya mah dia tuh insecure terhadap dirinya, karena memang dia tuh mungkin belum banyak diberi ruang untuk berproses gitu ya, belum dikasih akses. Nah saya harap gitu, ketika memang dia masuk masa puan, dia mempunyai perubahan pun saya gitu, karena memang masih belajar juga gitu ya, kita sama-sama berproses. Nah gimana sih untuk perempuan yang lebih baik itu kayak gimana gitu, kayak gitu. Mantap. Untuk jadi kesimpulannya ya teman-teman, masa puan itu adalah terkhusus untuk yang didirikan di jurusan muamalah, di mana itu untuk menjaga perempuan-perempuan di muamalah tersebut. Nah, untuk itu juga bakal ada sebuah kajian ya Teh? Iya, kajian. Yang nantinya untuk temanya ya, misalkan tema kajian yang kayak gitunya kita ambil dari permasalahan yang memang terjadi gitu, yang memang sedang hangat, kita angkat tuh isunya gitu. Nah, itu juga buat masyarakat muamalah terutama bakal ada open recruit ya Teh? Iya, oke, buat teman-teman muamalah sekalian promosi nih ya, boleh. Nah buat teman-teman muamalah terkhusus untuk perempuan, jangan lupa follow IG-nya @masapuan.muamalah. Nah nanti kita sebar infonya di situ terkait dari open recruitment Masapuan Muamalah itu sendiri. Nah nanti untuk teknisnya saya ini jelaskan di ini aja ya, di Instagram saya, jangan lupa di follow. Jadi gitu kawan-kawan, bahwasanya ya mungkin adanya masa puan itu untuk menjaga perempuan di lingkungan kita, terutama di khusus di lingkungan muamalah. Perempuan muamalah juga jangan sampai ada korban ataupun si pelaku di jurusan kita itu dibiarkan. Iya betul, harus ditindak itu ya. Nah mungkin itu dari episode hari ini. Oh iya, Masa Puan juga punya tagline. Oh, Iya, yes. Buat teman-teman juga ya biar tahu. Jadi Masa Puan Mama itu punya tagline bangun kesadaran, teriakan keadilan, dan perjuangkan kesejahteraan. Keren. Nah jadi kawan-kawan juga ketika emang ada ya mungkin yang tadi saya sebutkan korban ataupun pelaku, kita udah ada menyiapkan di jurusan itu ruang-ruangnya. Maka dari itu kawan-kawan, kalau misalnya ada apa-apa terutama dari perempuan,
bisa curhat di Masapon teh, Ya boleh DM. boleh di DM maupun bisa bertemu dengan teteh ya teh. Ya siap sedia. Nah, untuk itu teh pesan-pesan teteh untuk perempuan terkhusus di muamalah apa teh? Oke, pesan-pesannya saya mau apa ya, dari hal-hal dasar dulu ya. Saya pengen perempuan-perempuan muamalah itu bisa lebih berani, bisa lebih speak up. Dia harus apa ya? Dia harus jadi diri sendiri. Dia harus bisa mengembangkan diri sendiri tanpa insecure terhadap kemampuan orang lain. Just be yourself gitu. Kamu bisa menjadi yang terbaik dengan diri kamu gitu, dengan cara kamu. Teteh selalu berpikiran bahwa lu pengen banget punya apa ya, punya teman-teman tuh, punya adik-adik gitu yang memang bisa speak up gitu, bisa apa ya, pokoknya ya dia tuh bisa berpikir jauh gitu. Pun saya juga masih ini kan ya, masih belajar. Jadi ayo bareng-bareng kita masuk Masapon muamalah, kita kaji bareng-bareng tuh, kita cari solusi bareng-bareng terhadap permasalahan. Pun banyak sekali sebenarnya ya, ketika berbicara tentang kesetaraan gender, ketika berbicara tentang keperempuanan, mungkin banyak sekali memang materi-materi yang belum kita kaji gitu ya. Sebelum ke permasalahan kita juga harus tahu dulu tuh apa sih kesetaraan gender yang kayak gitu. Nah, boleh nanti kita kaji di Masapon muamalah. Intinya kita harus berani di depan orang lain, harus berani speak up, kita harus menjadi diri sendiri kayak gitu. Ya, mantap. Nah teh, untuk itu juga saya mau kasih pesan-pesan mungkin ya, untuk laki-laki terkhusus di muamalah. Oke, dari sudut pandang laki-lakinya. Oke, kita dengarkan ya apa. Nah, untuk itu juga kita harus bisa menjaga perempuan di jurusan muamalah tersebut, di mana perempuan juga harus saling menjaga, boleh dari pertemanan maupun pacar. Iya kan? Iya, Dari benar. mungkin dari circle lingkungan bukan hanya di muamalah mungkin ya teh. Perlu kita ketahui bahwa kan di jurusan lain hampir seluruh mahasiswa mungkin ya teh pernah merasakan bucin gitu kan. Nah, The power of bucin ya. ya makanya kan ketika ada isu apapun harus bisa menjaga, terus membantu si korban ataupun menindak kepada si pelaku tersebut gitu. Gimana sih kita itu terus dari muamalah juga terkenal oleh kekeluargaannya, saling menjaga. Nah, kita itu harus benar-benar kultur itu diterapkan di muamalah itu, jangan hanya sekedar cukup tahu. Nah, iya betul. Alangkah lebih eloknya ya ketika dari perempuan dan laki-lakinya itu bersatu gitu. Kayak memang ada permasalahan, yuk kita bantu cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Jangan membatasi diri. Aku mau berteman sama perempuan aja, nggak mau sama laki-laki karena takut ini itu. Nggak harus kayak gitu gitu ya. Jangan terlalu membatasi diri, tapi kita harus tahu harus tahu batasan-batasan mana yang memang harus dilakukan gitu ya. Tahu posisi, paham akan circle yang di lingkungan kita lah gitu. Mungkin itu ya dari kita untuk Teh Andin sebagai pemateri dari Masapon. Mungkin episode hari ini sekian. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kita mohon dimaafkan ya. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.